Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Fauzan dari semester 2B. Di sini saya akan mereview ulang kembali materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi SHMH. Alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Karenanya tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam yang pertama, alasan pembenar umum, yang kedua alasan pembenar khusus, yang ketiga alasan pembenar di luar undang-undang. Alasan pembenar umum terdiri dari daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP, bela paksa pasal 49 KUHP, melaksanakan perintah undang-undang pasal 50 KUHP, perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pembenar khusus terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. Alasan pembenar di luar undang-undang yaitu hukum disiplin dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan dari dokter apoteker penyelidikan ilmiah, fungsi negatif dan sifat melawan hukum material. Misalnya Ares Hograd tentang dokter hewan dan putusan MA tentang Markus Effendi. Alasan pemaaf yaitu alasan meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, alasan pemaaf di luar undang-undang. Alasan pemaaf umum yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab pasal 44 KUHP, daya paksa dalam arti sempit pasal 48 KUHP, bela paksa yang melampaui batas pasal 49 ayat 2 KUHP, perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 KUHP ayat 2, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau tidak terancam apabila ada kejahatan yang tertentu pasal 166 KUHP, pencurian antara suami istri pasal 367 ayat 1 KUHP, insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. Alasan pemaaf di luar undang-undang, tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Alasan peniadaan pidana putatif, daya paksa atau overmark diatur dalam pasal 48 KUHP,
tapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan.